Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Pangestuti, nomor peserta PPG 2015 033816669, nomor ujian UKIN 2021 103327, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Jakarta, asal sekolah SMPN 119 Jakarta. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dengan tema teks deskripsi kelas 7 dalam rangka uji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita yel-yel dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat aye. Aye. Kayaknya kurang kompak nih. Kita yel-yel dulu ya. Semangat pagi semuanya. Pagi. Semangat aja. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Semoga tetap sehat selalu, ya, tetap semangat selalu. Tetap semangat belajarnya, ya. Kemudian hari ini Ibu akan absen. Sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Oke, sebelum mulai belajar, silakan Putri dipimpin teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih Putri yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, kita masuk ke kegiatan awal kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Pengertian teks deskripsi, Bu. Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi, pengertiannya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan secara rinci suatu objek, Bu. Iya, teks yang menggambarkan secara rinci suatu objek. Apa saja sih yang bisa dijadikan dalam teks deskripsi? Dijadikan dalam teks deskripsi objeknya? Keindahan alam Indonesia. Tumbuhan, tempat wisata. Iya, bisa tumbuhan, tempat wisata, hewan, bahkan rumah kalian sendiri dijadikan objek teks deskripsi. Oke, ditunggu ya, Ibu akan membagikan layar. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagi link di chat sini ya, di chat Meet-nya. Silakan kalian klik. Ya, kalau yang belum bergabung, tidak apa-apa ya. Ya, tadi kita sudah membuka dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi ya. Tadi teks deskripsi itu apa sih teks deskripsi? Teks yang menggambarkan secara rinci suatu objek. Iya. Suatu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, di sini ada video, silakan kalian simak dulu video berikut.
Tunggu ya. Video tersebut kira-kira apa yang bisa kita ambil isi dari video tersebut apa kira-kira? Keindahan alam Ada yang Indonesia, bisa Bu. menjelaskan apa sih? Iya, ini adalah contoh keindahan alam Indonesia. Selain itu ada apa lagi? Selain keindahan alam Indonesia, apa sih yang diceritakan di sini? Pantai dan gunung, Bu. Banyak. Pulau-pulau. Iya, pantai dan gunung ya, Indonesia itu ya kaya, banyak pantai dan gunung. Pantai, gunung, kekayaan alam Indonesia, ini bisa dijadikan dalam teks deskripsi tidak? Bisa. Bu. Bisa ya, bisa banget. Jadi dari video ini yang kalian bisa ambil kekayaan alam Indonesia, pantai, gunung, itu bisa kalian jadikan dalam teks deskripsi. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian akan menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Jadi kalian tujuan pembelajarannya hari ini akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi, ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, di sini ada gunung, ya. Ini sebagai pemula saja. Silakan kalian warnai gunung tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Bebas kalian mau warna apa saja, ya. Silakan diwarnai. Sudah ya? Baik, sekarang sudah selesai ya. Silakan dihentikan kegiatan menggambarnya. Ya, bagus ya. Rata-rata di sini hampir semuanya mewarnai gunung dengan warna hijau ya. Tadi kan sudah ada video juga ya, gunung di situ warnanya hijau. Tapi tidak apa-apa, ini semua kreativitas kalian ya, sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, bahwa hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi ya. Sudah dibaca belum? Sudah didiskusikan belum tugas yang Ibu berikan di classroom-nya? Udah, Bu. Sudah. Sudah dibuat presentasinya, PowerPoint-nya sudah dibuat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya,
Baik, ya. Kemarin Ibu sudah memberikan teks, ya, yaitu tentang Monas, ya. Sudah kalian diskusikan juga strukturnya dan kebahasaannya. Nah, hari ini kalian akan presentasi, ya. Oke. Silakan disiapkan presentasinya. Ya, silakan keluar dulu dari aplikasi yang tadi. Ya. Silakan keluar dulu dari aplikasi yang tadi. Sekarang kita presentasi ya. Untuk kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1, siapa yang mau membagikan layar PowerPoint-nya tadi? Ya. Ya, Bu. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Struktur Aneza, teks deskripsi. Aneza, maaf, diperkenalkan dulu kelompok 1 ada siapa saja? Kelompok 1 anggotanya ada Aneza, Nada, Dimas, Najwa, Putri. Ya, silakan mulai presentasi. Struktur teks deskripsinya, identifikasinya ada di paragraf 1, deskripsi bagiannya di paragraf 2, 3, dan 4, kesimpulan dan penutup di paragraf 5. Ya, lanjut ke bawah. Putri, ayo. Serapan panca indera, seolah-olah melihat monumen nasional menjulang setinggi 132 meter. Seolah-olah mendengar di bagian cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater. Seolah-olah merasakan monumen nasional atau Tugu Monas Jakarta adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang dan melestarikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia serta untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi selanjutnya. Ya, terima kasih Putri. Terima kasih. Sekarang kalimat perinciannya, silakan kelompoknya yang lain. Ada siapa aja tadi? Ada Kalimat Putri. Ya, Najwa, ayo Najwa. Siapa aja? Kelompok 1, ayo, silakan. Kalimat di bagian cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater. Kalimat perincian untuk menjelaskan, ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar di pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas. Peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas dan bendera merah putih. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke kotak khususnya. Silakan, kata khususnya ada apa saja? Najwa? Kata khusus ada kata umum arah angin, kata khusus tenggara, barat daya, dan barat laut. Ya, terima kasih. Sekarang ke sinonimnya. Silakan Najwa. Kata inspirasi dan simbol. Sinonimnya ilham, imajinasi, daya cipta. Kata simbol, sinonim bahasa, lambang, sinyal, ikon, dan kode. Ya, terima kasih. Nah, yang terakhir sekarang kata dasar kelompok 1. Najwa lagi, boleh? Kata mengenang, kata dasar, kenang, imbuhan, men. Kata melestarikan, kata dasar, lestari, imbuhannya, me dan kan. Kata perjuangan, kata dasar, juang, imbuhan, pen dan an. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh. Bagus sekali ya kelompok 1 ya. Sangat bagus. Nah, sekarang yang presentasi berarti kelompok 2.
silakan PowerPoint-nya dibuka untuk kelompok 2. Silakan diperkenalkan kelompok 2, ada siapa saja? Kelompok 2 ada Intan, Aurel, Leci, Sylvia, dan Nova. Ya, silakan. Ayo, dimulai dari Intan. Struktur teks deskripsi identifikasi ada di paragraf 1. Deskripsi bagian ada di paragraf 2, 3, dan 4. Kesimpulan ada di paragraf 6. Ya. Baik, silakan kalimat serapan panca inderanya. Kelompoknya yang lain, boleh Leci. Silakan dibuka Leci. Kalimat serapan panca indera seolah-olah melihat pada halaman luar mengelilingi monumen tampak relief timbul menggambarkan sejarah Indonesia. Seolah-olah mendengarnya nggak ada, Bu. Seolah-olah merasakan monumen nasional atau Tugu Monas, Jakarta adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang dan melestarikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia, serta untuk mengangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Lanjut ke kalimat perinciannya. Sylvia, silakan. Kalimatnya, pada halaman luar mengelilingi monumen, tampak relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. Kalimat perincian untuk menjelaskan. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis, searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Sayang sekali beberapa patung dan arca mulai rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis. Ya, lanjut ke berikutnya. Sylvia. Kata khusus, kata umumnya arah angin, kata khususnya tenggara, barat daya, dan barat laut. Ya, silakan. Aurel. Sinonimnya Aurel. Iya, Bu. Sinonim ada katanya kerangka, sinonimnya konstruk, formasi, struktur, dan susunan. Kata gerbang sinonimnya pagar dan pintu. Kata relief sinonimnya corak dan kontur. Ya, lanjut. Katanya mengelilingi, kata dasarnya keliling, imbuhannya men dan i. Kata menggambarkan, kata dasarnya gambar, imbuhannya men dan kan. Kata mengabadikan, kata dasarnya abadi, imbuhannya men dan kan. Ya, terima kasih kelompok 2. Sama, Bu. Ya, sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi itu adalah hasil kalian ya, tentang struktur dan kebahasan dari teks Monas. Ya, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi strukturnya, identifikasinya ada di paragraf berapa? Ada di paragraf berapa tadi identifikasinya? Tubuh. Ya, tadi dua-dua kelompoknya menjawab bahwa identifikasi ada di paragraf 1. Identifikasi ini ya berisi tentang apa yang akan dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut ya. Biasanya berisi tentang sejarah dari kegiatannya, sejarah dari objek wisata tersebut, kemudian lokasi dari objek wisata tersebut. Ya. Aniza, tolong di-mute dulu, sayang. Iya, Bu. Ya.
Oke, deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian itu adalah berisi tentang penjelasan dari objek tersebut, ya. Lebih luas lagi dibandingkan dari identifikasi, ya. Kemudian ada penutup. Penutup ini biasanya terletak di paragraf akhir, ya, berisi ajakan untuk misalnya mengunjungi objek tersebut, atau bisa juga berisi kesimpulan dari isi teks deskripsi tersebut, ya. Itu strukturnya. Berarti struktur dari teks deskripsi ada berapa? Ada berapa struktur teks deskripsi? 3. 3. Apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, Bagian dan penutup. Iya, betul. Ya. Kemudian tadi kalimat cerapan panca inderanya, ya. Jadi kalau teks deskripsi itu biasanya menggunakan cerapan panca indera, ya. Jadi pembaca atau pendengar bisa seolah-olah melihat, bisa seolah-olah mendengar, bisa seolah-olah merasakan apa isi dari teks deskripsi tersebut, ya. Kemudian ada kalimat perinciannya. Tadi dari 2 kelompok sudah bagus, sudah benar, ya. Jadi kalau teks deskripsi menggunakan kalimat perincian, ya. Ada kalimatnya, misalkan ada kalimat ibu saya sangat baik. Nah, kalimat perinciannya misalkan dia suka mengajarkan saya untuk berbuat kebaikan, mengajarkan saya untuk berbagi sesama. Nah, itu kalimat perincian. Oke, sekarang kita ke sinonim. Apa itu sinonim? Persamaan Apa yang kata. dimaksud? Iya, persamaan kata, ya. Oke, sekarang Ibu yang nanya deh berarti. Kalau sinonimnya dari pintar itu kira-kira apa? Cerdas. Cerdas, iya, betul. Ngerti ya? Berarti sinonim adalah persamaan kata. Jadi teks deskripsi ini menggunakan sinonim atau persamaan kata. Iya, benar. Lalu kata berimbuhan, ya. Imbuhan ini ada ke, ada di, ada men, ya. Contohnya tadi misalkan mendidik, berarti kata dasarnya adalah didik, imbuhannya men, ya. Lalu misalkan ada kata dimakan, berarti kata dasarnya apa kalau dimakan? Makan. Iya, imbuhannya adalah kalau dimakan? Di. Imbuhannya di, betul. Kalau misalnya ada kata di sekolah, berarti itu termasuk imbuhan atau bukan? Di sekolah, berarti termasuk imbuhan atau bukan? Bukan. Bukan, itu adalah kata depan, ya. Karena menunjukkan tempat. Jadi bedanya kalau kata depan, itu biasanya menunjukkan tempat, kemudian menunjukkan waktu. Kalau imbuhan, itu menunjukkan kata kerja. Paham sampai di sini tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi? Paham, Bu. Paham, ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi? Saya mau nanya, Bu. Ya, apa Nova? Kalau identifikasi itu pasti ada di paragraf pertama ya? Ayo, temannya, siapa yang bisa jawab? Apakah identifikasi ada di paragraf pertama? Saya mau jawab, Bu. Ya, siapa? Sylvia ya? Silakan Sylvia. Ya, biasanya ada di bagian pertama untuk pengenalan. Iya, betul sekali. Pintar sekali Sylvia. Biasanya identifikasi memang adanya di paragraf pertama untuk pengenalan objek tersebut. Bagaimana Nova? Sudah jelas? Sudah, Bu. Iya, terima kasih Sylvia dan Nova. Ya, apa kalian masih bergabung?
dalam link yang Ibu bagikan tadi, dalam link Nearpod-nya? Masih, Bu. Masih. Oke, silakan dibuka lagi link Nearpod-nya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita main game dulu ya. Ya, ditunggu dulu. Ya, kita main game dulu sebelum mengakhiri pembelajaran ya. Silakan dipilih karakternya, kalian mau apa karakternya? Ya, sudah ya, kita mulai gamenya. Ya, ini adalah total poinnya ya. Oke, yang menduduki peringkat pertama, Najwa. Terima kasih, Najwa. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti gamenya.
Ya, boleh silakan keluar dari aplikasi yang tadi. Silakan keluar dari aplikasi yang tadi, boleh. Ya, baik. Hari ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, untuk evaluasinya, kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, Menyenangkan. baik. Untuk pertanyaan terakhir tadi, struktur teks deskripsi terbagi menjadi berapa? 3. Tiga. Ada apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Iya, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Baik. Dibuka lagi kameranya, silakan. Kameranya dibuka. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi ya. Ibu minta maaf jika banyak kesalahan dalam pengajaran hari ini. Ya, sampai bertemu lagi di minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, silakan Ketua Kelas Putri untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir dalam pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.